Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten belakangan menarik perhatian. Pagar yang dibuat puluhan kilometer itu ternyata tidak memiliki izin dan bahkan pengerjaan penancapan bambu masih berlangsung hingga beberapa waktu terakhir dan baru berhenti beroperasi saat ada larangan dari TNI. Tribunars, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dibuat oleh sekelompok pekerja dan belakangan menarik perhatian publik. Ternyata pagar dengan panjang 30 km tersebut dibuat tanpa izin. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti, mengungkapkan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi mengenai aktivitas pembakaran laut tersebut pada 14 Agustus 2024. Tindak lanjut langsung dilakukan dengan pengecekan lapangan pada 19 Agustus 2024 dan dalam kunjungan itu Eli mencatat bahwa pembakaran laut yang terpantau baru mencapai panjang sekira 7 km. Pada 5 September 2024, tim dari DKP Banten dibagi menjadi 2 kelompok. Satu tim langsung mengecek lokasi pemagaran, sementara tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa setempat. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun desa terkait pemagaran laut yang berlangsung. Selain itu, hingga saat itu belum ada keluhan dari masyarakat mengenai aktivitas tersebut. Setelah survei awal pada 18 September 2024, Eli dan tim kembali melakukan patroli dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Saat itu DKP Banten menginstruksikan agar aktivitas pemagaran dihentikan. Eli menekankan bahwa pihaknya akan terus melibatkan berbagai instansi dalam menangani masalah ini. Sementara itu, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia melalui Rasman Munafi menegaskan bahwa setiap penggunaan ruang laut selama lebih dari 30 hari wajib memiliki izin, yaitu izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, Rasman mempertanyakan keberadaan izin KKPRL terkait pemagaran laut di wilayah tersebut. Jika aktivitas pemagaran dilakukan tanpa mengantongi izin yang diperlukan, maka dapat dianggap sebagai maladministrasi. Dan melihat perkembangan ini, penting bagi semua pihak untuk mematuhi peraturan yang ada agar penggunaan ruang laut dapat dilakukan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. Tribuners, fakta baru terungkap terkait pagar laut sepanjang 30 km yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ternyata pagar ini dikerjakan dengan cara berjalan kaki ke tengah laut. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dibuat oleh sekelompok pekerja. Pagar ini dikerjakan dengan berjalan kaki ke tengah laut. Hal tersebut dikatakan oleh AN, warga Kohot Paku Haji. Menurutnya, untuk di Kohot, pekerjaan sudah dimulai sejak tahun lalu dan terus berlangsung hingga beberapa waktu lalu. Menurutnya, para pekerja menancapkan bambu pada siang hari dan dipasang dalam beberapa hari kerja. Ia menambahkan para pekerja menancapkan bambu dengan berjalan kaki ke tengah laut karena laut di perairan pantai Kohot cenderung dangkal sepinggang orang dewasa. Sementara bambu datang dari sebuah proyek di sebelah timur Kampung Kohot dengan cara diapungkan. Bambu yang ditancapkan di perairan pantai Kampung Kohot sendiri memiliki ukuran yang luas dan selain dipasang secara memanjang, bambu-bambu tersebut juga ditancap berlapis dengan jarak masing-masing antar bambu sekitar 1 meter. Pengerjaan penancapan bambu ini masih berlangsung hingga beberapa waktu terakhir dan baru berhenti beroperasi saat ada larangan dari TNI. Sementara itu, Ombudsman RI melalui Kantor Perwakilan Banten melakukan investigasi atas Prakasa Sendiri atau IAPS tentang kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Adapun pembangunan pagar puluhan kilometer itu telah mengganggu aktivitas nelayan. Anggota Ombudsman RI Dr. Heri Susanto mengatakan pemagaran yang menggunakan pagar bambu dan cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter telah mengganggu aktivitas nelayan. Ombudsman ibunya menekankan bahwa transportasi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam setiap proyek yang memiliki dampak langsung pada lingkungan dan kehidupan sosial warga.
Harry juga menyampaikan pagar bambu yang dipasang tanpa izin tidak hanya menghalangi pergerakan kapal nelayan, tetapi juga mengganggu aliran air laut dan merusak habitat laut. Tidak hanya dari ekosistem, tetapi dari manusia juga kerusakan ekosistem ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut. Ombudsman RI berharap pemerintah melalui kementerian terkait segera mengatasi permasalahan ini guna melindungi kepentingan nelayan dan kelestarian ekosistem laut. Sementara itu pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km itu masih menjadi teka-teki. Pasalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga saat ini mengaku belum mengetahui siapa dalang di baliknya. Perlu menjadi catatan, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang itu terjadi usai polemik proyek strategis nasional atau PSN Tropical Coastline PIK 2 yang digagas oleh salah satu entitas bisnis milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Bila ditelusuri, keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul usai pecahnya polemik PSN Pantai Indah Kapuk, dan bahkan Ombudsman RI mencatat temuan pagar laut itu telah terjadi pada Desember 2024. Anggota Ombudsman RI YK Fatika Hendra menjelaskan, temuan pagar laut itu diketahui usai Ombudsman melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pada 5 Desember 2024, dan ia menegaskan kehadiran pagar laut itu mengganggu mobilitas para nelayan. Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyegel pagar bambu sepanjang lebih dari 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten tersebut. Adapun penyegelan ini dilakukan pada Kamis 9 Januari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Penyegelan tersebut dilakukan karena pagar puluhan kilometer ini telah merugikan para nelayan dan pembangunannya dilakukan tanpa izin. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.